Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Superman, kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang program compiler. Compiler adalah software komputer yang dapat digunakan untuk mengubah kode dalam bahasa pemrograman menjadi kode objek agar dapat dimengerti oleh komputer. Compiler biasa digunakan ketika seorang programmer melakukannya dengan menulis kode sumber atau kode menggunakan bahasa programmer yang dipahami oleh manusia. Selanjutnya kami telah membuat program menggunakan NetBeans Java. Oke, kita run aja langsung. Ya, ini adalah contoh soal program compiler. Kami membuat program perkalian dari 1 sampai dengan 10. Coba saja ini analisis. Kita masuk ke analisis pertama, analisis leksikal. Ya, analisis leksikal mengacu pada proses penerjemahan kode menjadi token-token yang valid. Token adalah unit terkecil dari kode yang memiliki arti dalam bahasa pemrograman tertentu. Pada analisis leksikal ini, untuk mengidentifikasi semua besaran bahasa pada kode sumber yang ada, sehingga dari kode program yang kami buat menghasilkan pengelompokan karakter pada kalimat-kalimat tersebut yang terbagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama itu ada keyword. Ini keyword yang kami dapat public, ada class, ada static, ada void, ada integer, ada for, ada if, dan seterusnya. Yang kedua adalah identifier. Identifier adalah token yang mempresentasikan nama sesuatu. Seperti ini kita dapatkan perkalian 1 sampai 10, main, angka awal, angka akhir, dan seterusnya. Lalu ada operator. Kelompok ini berisi suatu operan yang berfungsi untuk mempresentasikan sesuatu berupa literal, variabel, atau nilai yang dikirim metode. Ini yang kita dapat ada sama dengan dan seterusnya. Lalu ada fungsi session, dan ada konstanta. Konstanta ini merupakan suatu nilai objek yang dapat berbentuk angka, karakter maupun string. Langsung saja kita masuk ke analisis berikutnya, analisis sintak. Analisis sintak tahap ini untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk suatu bahasa dalam konteks kalimat sehingga meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Hasil token pada analisis leksikal sebelumnya dimasukkan ke dalam analisis sintak dengan diuraikan dalam bentuk parser tree atau pohon penurunan sesuai dengan ID dan konstanta. Berikut adalah contohnya integer ID 1. Jadi angka awal berubah menjadi ID 1 dan angka 1 menjadi konstanta 1 dan seterusnya. Oke, selanjutnya ada analisis semantik yang akan dijelaskan oleh Kang Sando. Silakan Kang Sando. Tahap ketiga yaitu analisis semantik, di mana berfungsi untuk menentukan benar atau tidaknya kode program yang dijalankan. Pada analisis semantik kita mengevaluasi apakah kode sumber ini mengikuti aturan semantik dalam bahasa pemrograman Java. Nah, bisa kita lihat di dalam layar ini di mana kode-kode ini benar atau salahnya itu ada di mana saja. Dari coding ini kami menemukan dua kesalahan. Yang pertama itu bisa dilihat di bawah perulangan bagian kedua, yakni integer hasil sama dengan ID 3 kali ID 4 ini menggunakan titik 2, yang dimana seharusnya itu pada akhir bahasa pemrograman itu harus menggunakan titik koma pada bagian belakang atau untuk mengakhiri kode programnya.
Kemudian yang kedua itu di sistem outprint, itu sama kayak kesalahan yang tadi, dia menggunakan titik dua yang seharusnya itu menggunakan titik koma. Kemudian yang selanjutnya itu intermediate code. Intermediate code itu merupakan hasil dari tahapan analisis yang dibuat oleh kompilator pada saat mentranslasikan program dari bahasa tingkat tinggi. Bisa melihat program internal yang gampang dimengerti. Kode-kode yang bisa dilihat di layar ini akan lebih mudah dipahami daripada kode assembly atau kode mesin. Berikut ini tampilan hasil intermediate kode generator. Oke, sekarang untuk di bagian kode generator dan kode optimizer akan dijelaskan oleh saya sebagai Muhammad Sefa Zulfikar Rizky. Untuk sebelumnya saya akan menjelaskan dulu dari bagian kode optimizer. Kode optimizer adalah tahapan berikutnya dari intermediate yang akan mengoptimalisasi kode sehingga menjadi kode yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada kode. Oke, seperti pada contohnya di sini, kode optimization, pengoptimalan pada variabel ID1 dan ID2 itu akan menggantikan dengan nilai konstanta, yaitu konstanta 1 dan konstanta 2 di dalam loop for. Selain itu, variabel hasil juga dihilangkan dan hasil perkaliannya langsung dicetak ke layar pada saat perulangan. Menghindari penggunaan variabel tambahan yang tidak perlu, dengan demikian kode tersebut menjadi lebih sederhana dan efisien. Itulah adalah penjelasan dari kode optimization. Selanjutnya akan saya jelaskan lagi dari kode generator. Pada tahapan ini, kode generator adalah proses kompilasi yang terakhir yang akan dilakukan sebagai penentuan register untuk masing-masing variabel. Lalu instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin dan akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code atau assembly code. Seperti ini contohnya untuk kode generator yang sudah saya tampilkan pada running perkalian Java tersebut. Oke. Tadi adalah penjelasan mengenai hasil program yang telah kami buat. Seperti yang sudah dia analisis sebelumnya, pada analisis semantik terdapat kesalahan pada program itu adalah titik 2 yang seharusnya kita menggunakan titik koma. Baiklah, ini adalah hasil codingan kami yang tadi dipresentasikan. Oke, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.